Jadi di universitas di Kentucky, Amerika, itu terjadi sebuah kebangkitan rohani yang sangat luar biasa yang berlangsung sampai berhari-hari. 24 jam non-stop. Gua nih jujur deh, kalau KKR tuh 2 jam 3 jam aja lama-lama. Iya, bosen. Ini sebenarnya fenomena kekosongan rohani, teman-teman. Dari orang-orang yang insaf, orang-orang yang sadar akan dosanya, Orang-orang yang mau bertobat. orang-orang yang menyadari, aduh, aku nih butuh pertobatan gitu loh. Dan akhirnya terjadilah. Tuhan itu nggak ninggalin umatnya ya. Kalau kita lihat situasi kita di kota kita sekarang, di negara kita, menurut tuh pas nggak sih kalau kita mendapat momen kayak gitu? Masalahnya nggak ada izin keramaian, dibredel nanti sama ormas. Hey! Halo teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Andre Tunggal. Kembali lagi di episode terbaru dari Hello God on Topic minggu ini, di mana tidak ada berita yang cukup mengesankan minggu ini. Ada sih. Dan tidak bisa kita bahas di minggu ini. Sulit kita bahas. Dan tapi teman-teman, apa beritanya Julius? Melibatkan Transjakarta dan perempuan. Tapi itu tenang aja teman-teman. Selain itu apa lagi? Selain itu ada Child Free yang sudah kita bahas kebetulan. Yang sudah kita bahas di video kita. Kalau misalnya teman-teman pengen cari tahu, silakan ketik Child Free Hello God. Betul. Hello God. Sekalian sedikit promosi nih kok. Mengenai Transjakarta tadi, akan ada beberapa dari teman-teman kita yang bikin podcast juga. Asik. Yang Nantikan lebih ya. muda dan bahagia. Nantikan ya akan pembahasannya di Hello God. Nanti kita akan ngomongin soal isu-isu kehidupan yang kalau kita nih gini loh Jul. Oh, sedihnya, kenapa kita? Anda dan saya itu Kita dianggap omongan kita cukup dewasa. Oh, puji Tuhan. Apakah Sebenarnya itu? kami ingin membela, kami itu omongannya intelek harusnya ya. Intelek ya. Bukan tinggi. dewasa, ketuaan sih maksudnya. Gue nggak enak ngomong ke kata itu tadi. Jadi tapi dewasa kita tuh nih kata yang bagus. karena Hello God itu positif. Betul. Ya, dan tidak negatif. Jadi kita pakai kata intelek dan dewasa. Relatable, jangan lupa. Relatable. Cuma nggak muncul Tapi lagi. anyway teman-teman, buat teman-teman yang juga ingin obrolan yang lebih ringan lagi, lebih relate dengan kehidupan anak-anak tidak tua. Waduh. Kayak gitu. Akan ada episode podcast berikutnya ya. Betul. Bukan di Hello God on Topic, tapi kita ciptakan satu segmen yang baru. Nantikan tanggal mainnya. Betul, stay tune teman-teman semua. In another news, kita masuk ke episode hari ini. Kita akan membahas salah satu fenomena yang cukup unik di dunia kita. Fenomena ini tidak terjadi di Indonesia dan jarang dibicarakan Indonesia dan tidak diketahui oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Padahal ini sedang heboh luar biasa terjadi di luar sana. Iya. Belum terjadi, boleh gue revisi nggak? Belum terjadi di Indonesia. Iya. Iya, boleh. Asbury Christian College. Bener nggak gue namanya? Iya, Asbury University. Asbury University. Iya, teman-teman mungkin beberapa dari teman-teman udah pernah dengar, mungkin beberapa belum. Jadi di universitas di Kentucky, Amerika, itu terjadi sebuah kebangkitan rohani yang sangat luar biasa. Wow. Di mana dari chapel sederhana, kegiatan mereka sehari-hari ya. Kegiatan mereka sehari-hari mendengar membaca firman, lalu berubah menjadi sebuah kebangkitan rohani yang berlangsung sampai berhari-hari. Totalnya teman-teman, kalau sampai kita ini selesai ya, kalau nggak salah ada sudah 12 hari. 12 hari masuk hari non-stop. ke-13 kalau nggak salah ya. Tapi tadi gue sempat baca ada satu berita bilang katanya karena datangnya 50.000 peserta tambahan, makanya di-stop. Iya, jadi nggak untuk selamanya gitu. Iya, jadi nggak untuk tapi selamanya. apa sih kebangunan rohani, apa sih revival? Iya. Mungkin sebagian teman-teman udah tahu, sebagian teman-teman nggak tahu, itu apaan? Karena belum pernah tahu ketika teman-teman sudah jadi Kristen atau sudah selama di Indonesia ini. Iya. Karena Indonesia hampir bisa kita bilang dari belakangan ini tidak ada yang kayak begitu amat. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah kebaktian yang tiba-tiba tanpa direncanakan itu menjadi sebuah kebaktian yang berlangsung 24 jam non-stop sampai 12 hari. Hari ke-13 bahkan begitu ya, masuk sampai 12 hari dan
tidak berhenti, teman-teman bisa bayangin nggak? Kebaktian, bukan kebaktian, ibadah, persekutuan sampai 24 jam, non-stop 12 hari. Pas 24 jam pertama tuh gue udah kayak mikir kok nggak stop. Mereka ngapain itu 24 jam gitu. Nanti ada nih kronologinya Ada kronologinya. Kita mau ceritain dulu, tapi ini yang disebut sebagai revival. Orang biasa sering ngomong istilahnya revival. Revival itu apa? Kebangunan rohani. Jadi terjadilah satu masa di mana gue sih percaya ya Tuhan melawat umatnya. Iya. Dan ketika Tuhan melawat umatnya itu kayak ada sebuah movement pertobatan yang luar biasa yang dirasakan atau dialami oleh orang-orang. Tapi bedanya kebangunan rohani revival ini sama ibadah yang kita tiap minggu tuh apa? KKR. Cari bahas. Ya bagus KKR. Nah, gini aja gampangnya, ini gini. KKR 24 jam. KKR 24 jam nonstop sampai berhari-hari gitu. Sampai berhari-hari. Wow. Sampai berhari-hari. Nah, kita punya kronologinya. Gue baca aja kronologinya nih ya. Sebelum lu baca, boleh nggak gue ngomong kalau kita kadang ya, gue nih jujur deh, kalau KKR tuh 2 jam 3 jam aja lama-lama, bosen. Tapi mereka tuh amazing banget berarti ya sampai 24 jam pertama. Makanya itu yang tadi kita bilang, maksudnya Tuhan itu ketika Tuhan bekerja di dalam caranya, maka yang tadinya tuh kita aja udah aduh bosen banget nih denger firman udah lewat 30 menit. Enggak, Tuhan bekerja. Enggak loh, ada loh contohnya ini loh. Gue jadi merasa berdosa. Gimana kronologinya? Jadi ceritanya ini kita bagi-bagi aja ya. Jadi gue mulai dari hari pertama ya. Jadi hari pertamanya tuh ceritanya tanggal 8 Februari. 8 Februari. Waktu Amerika ya, waktu di Kentucky. Jadi terjadilah mereka tuh kayak morning chapel biasa. Yes. Waktu morning chapel biasa, terus kemudian ketika sudah selesai nih, terus pelayan-pelayannya udah pergi cari makan kan? Brunch begitu loh. Iya. Itu ada sekelompok students yang sebenarnya masih tetap berdoa bareng gitu. Mereka doa bareng gitu, bareng, terus mereka nyanyi doa bareng, dan mereka mulai orang-orang itu akhirnya waktu balik dari para pelayannya waktu lihat loh kok masih ada gitu. Tapi entah kenapa orang-orang datang terus dengan sebuah kehausan, rasa haus. Mereka mau cari itu Tuhan gitu loh. Dan akhirnya itu menjadi nonstop. Pelayannya akhirnya ya udahlah kita ikutan terusin aja. Gitu. Iya, ikutan aja. Jadi mereka nyanyi cuman kayak renungan dikit, terus doa, terus orang-orang datang ngaku dosa, maju. Nah, itu ceritanya itu akhirnya mulai rame, tersebar di mana? Tersebar di TikTokan siswanya. Iya. Mulai banyak orang karena mulai posting di ini viral jadinya. Viral, dan ketika viral akhirnya orang-orang datang dari semua penjuru dari sekitar universitas itu. Ya, tanggal 9-nya siswa-siswa datang, dan kemudian sampai 24 jam lebih udah lewat ya. Wow. Dan akhirnya tanggal 10 di hari ketiga itu mahasiswa sudah mulai taruh kayak tempat kopi gitu loh. Udah buat gitu untuk orang bisa makan, bisa snack, terus masuk lagi ibadah lagi. Lu bayangin ibadah nonstop loh. Ibadah nonstop loh guys. Teman-teman di sini pasti relate lah kalau misalkan lu ibadah nih hari Minggu, terus lu kayak ini kapan selesai. Gini aja. Sorry. Iya, gini aja. Lu pernah dong masih pelayanan? Pernah. 3 KU berasa gimana? Ya lu kalau sampai 3 KU dengan pelayanan dengan lagu yang sama berkali-kali, kayak pas sudah kelar nih, aduh akhirnya selesai. Akhirnya pengen cepet-cepet gitu. Nanti mau tidur atau makan istirahat atau tidur gitu ya. Tapi ini mereka enggak, mereka punya kehausan terus-menerus. Sampai hari keempat terus di coverage sama berita. Sama berita yang sampai hari keempat nasional. Berita muncul. Berita nasional mulai coverage. Iya. Itu BTW pelayan mimbarnya nonstop apa gimana? Shift-shiftan. Shift-shiftan. Jadi shift-shiftan ganti-ganti 2 jam. Shift ganti shift. Nah, yang peserta yang hadir pun tidak 24 jam juga. Iya. Tapi mereka hadir, setelah itu terus datang lagi. Udah ada yang antri. Nanti kita lihat nih. Nanti ada. Nanti kita tunjukin aja deh. Sekarang aja ya, boleh. Situasinya Lu penasaran gak sih gimana cara mereka ngatur shift-shiftnya? Gue bingung juga. Abis ini lu ya, aku Andre. Okay. Mungkin sebelumnya dulu lihat ini suasana chapelnya. Ini hari keempat nih kayaknya nih ya. Mungkin. Nah, ini suasana chapelnya.
Wah, ramai banget. Jadi chapelnya ini, teman-teman, maksudnya kan kita sering kali bayangannya apa? Wah, ini chapel kayak gereja yang udah modern banget. Enggak loh. Ini sangat klasik banget. Iya, lumayan klasik. Sangat klasik banget. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada orang-orang yang saling berkelompok, mereka saling mendoakan, saling share, saling mendoakan, saling mengaku dosa. Iya. Ada yang menerima Yesus, ada yang dari agama lain datang. Wah? Iya. Oh iya. Dari agama. Ada dari Hindu, dari apa? Mereka datang untuk terima Yesus dan it happens just kayak mengalir aja gitu loh, Jul. Next, ada tulisan Jesus, sorry gue salvo. Oh, ya. Dan teman-teman bisa dilihat ini gedung gedung auditoriumnya itu, chapelnya itu sebelah kanan, sebelah kiri, yang atapnya hijau itu. Oh iya. Terus mereka antri tuh. Antri tuh. Antrinya tuh sepanjang jalan itu sampai ke gedung itu, terus mereka antri lagi. Wow, demi masuk ke chapel demi itu masuk doang. Ke chapel. Wow, gila. Demi masuk ke chapel. Ini gue baru tahu loh mereka sampai ngantri. Gue pikir main, lu langsung masuk aja gitu. Ini di hari ke-10. Hari ke-10 loh, Jul. Ini bukan hari ke-3, ke-4. Ini hari ke-10. Day 10 by drone. Bayangin hari ke-10 masih sepanjang ini. Sebelum-sebelumnya lo bisa bayangin gak sepanjang apa? Iya. Gue tadi bercanda sama Adi. Iya. Kalau di Indo mereka antrinya rapi ya di pinggir jalan. Kalau di Indo udah di Indo ada yang datang udah di taman bikin tenda. Nah, bukan. Gue bisa gambarin. Kalau di Indo udah lihat antrian di situ, dia lompat dulu ke sini. Dia masuk ke dalam. Dia udah nggak ada antrian kali, Jul. Nggak ada antrian kali, Jul. Pas masuk, sorry Tuhan, aku berdosa tadi, aku nyelak. Iya, jadi teman-teman bisa melihat bahkan sampai hari ke-10 mereka masih antri sepanjang itu. Itu berapa meter ya? Ada ya dia? 300 meter ada ya? Bisa kali. Antrian 300 meter ada tuh. 300-400 meter ada bisa tuh. Banget. Ada yang gulir tenda kali, jual ST di situ laku banget. Nah, BTW kita balik ke hari ke-12 ya. Coba kita, ini kan tanggal 17, kita balik ke hari ke-12, hari ke-5. Bukan 12 kali. Tanggal 12. Iya, tanggal 12. Revival continuous. Ya, ini gedungnya ya. Oh, ini gedung. Ini gedung chapelnya nih, bisa kelihatan di tengah. Ini media jualan es krim gitu misalnya. Ya, ini kayaknya kayak tenda-tenda untuk orang mungkin P3K atau apa gitu loh. Takutnya ada apa sih namanya? Luar biasa. Kerumunan dan sebagainya. Oke, thank you, sampai hari ke-5 buses and fans from churches dan beberapa institusi agama datang buat observe si Asbury buses ini. Itu berbus-bus ya. Berarti beberapa bus dari gereja-gereja sekitar itu datang untuk mau hadirin revival ini. Iya. Oh, jadi mereka tuh sampai buka beberapa chapel lain karena crowds-nya overflow. Tapi tetap kejadiannya di chapel yang itu tadi. Cuma mereka harus buka chapel-chapel lain karena kalau enggak kerumunannya tambah padat gitu. Itu hari ke-5 tuh. Hari ke-6 terus dibuka sampai ke crowds-nya overflow, udah kebanyakan tuh masih dibuka. Itu hari ke-6. Terus habis itu hari ke-7 ada beberapa seminari dari Virginia Theological Seminary baru memimpin. Jadi STT ya? Iya, jadi STT. Capek kali itu. Datang. Yang pelayanan di kampusnya tuh mungkin udah capek, udah habis tenaga, harus jadi minta bantuan untuk para pelayan yang dari kampus lain ya untuk datang. Iya, kampus lain datang pelayanan juga loh. Keren banget loh. Nah, ini terus revivalnya continue sampai hari ke-7. Lalu kemudian ada 22 institusi lain yang datang ke Asbury. 22 institusi, berarti dari gereja dan dari kampus lain datang. Lalu kemudian gila. Sampai segitunya ya beberapa institusi. Iya, sampai di hari ke-8. Hari ke-8. Lalu kemudian hari ke-9 dari Stanford University masuk. Stanford University? Enggak, Stanford. Oh, Stanford. Gua hampir mikir itu salah satu universitas terkenal soalnya di sana kan. Iya, jadi jadi di hari 8, 9, 10. Ya, jadi di hari yang ke-10 baru mulai ada statement dari dari rektor universitas ini ya, Asbury. Ada statement keluar dari rektor. Hari ke-8 Hari ke-8 baru mulai keluar statement untuk mulai ini sih keren maksudnya. Tapi maksudnya kalau terus-terusan sih kayaknya kayaknya mesti dihentikan gitu. Iya. Tapi sampai faktanya sih sampai hari ke 12, 13 masih jalan. Iya, masih jalan. Sekarang tanggal berapa sih? 22 sebenarnya. Oh, berarti udah masuk ke hari 13, 14 ya? Iya. Enggak, 12.
Hari ke-12 ya? Hari 13 selesai. Oh, hari 13 selesai. Jadi maksudnya benar-benar sudah sampai segitunya. Gitu loh. Ih, gokil banget. Nah, ini ada beberapa fakta nih yang juga udah dikumpulin tentang semuanya itu. Oh, ini tentang Ashbury semua. Ini berapa? Nah, jadi ini ada beberapa fakta yang menarik teman-teman tentang revival ini ya. Dan ini nggak diketahui oleh banyak orang di Indonesia. Orang Kristen di Indonesia dikit banget yang ketahui, dan that's why kenapa kita tampilin di Hot supaya teman-teman juga bisa tahu ya apa yang terjadi di dunia. Dan sebenarnya gue juga udah lihat ada dari Australia ada gereja yang sudah mau memulai, tapi nggak tahu apakah terjadi kayak Ashbury atau enggak. Kayak gitu. Di beberapa negara tuh mereka juga rindu terjadi kebangunan rohani seperti di Ashbury di daerah mereka masing-masing. Iya, gue cukup yakin sih kejadian kayak gitu pasti menginspirasi lah. Salah satunya kan menginspirasi kita bikin episode kali ini. Asik. Lanjut. Oke. Nah, sebenarnya BTW gue agak salvo karena ini 5, karena biasa kita 6. Cuma ini 5. Kita menghindari angka Betul, sedikit promosi lagi, silakan nonton ritual setan itu karena ternyata viewersnya roket. Grammy Luar biasa. Oke, kita masuk ke fakta hari ini tentang si Ashbury. Gue duluan ya. Yang tengah dong. Ashbury Revival 1970. John Maret 2020. Iya, jadi tahun 1970 udah pernah kejadian. Wah. 50 tahun dong. 50 tahun. 53 tahun loh. 50 tahun. Jadi 50 tahun yang lalu teman-teman. Apa yang terjadi di sini? Jadi ceritanya itu waktu itu kalau nggak salah di Amerika sempat terjadi krisis di tahun 1970. Di tahun itu, iya. Mahasiswa turun ke jalan buat demo. Tapi di Ashbury mahasiswa beribadah dan terjadi kebangunan rohani. Wah. Jadi di saat yang sama ada yang lagi demo-demo, tapi di saat yang sama terjadi kebangunan rohani. Oh, mungkin ini harus dipelajari oleh beberapa tempat di ya. Jangan dilanjutin. Pokoknya ini bisa dijadikan contoh. Baiklah ya. Baiklah, silakan kok. Lanjut ya. Berarti ini Ashbury yang hari ini bukan kejadian pertama ya, pernah terjadi. Tapi 50 tahun lalu. Oh, sebelum lu penasaran nggak? Yang waktu itu jadi mahasiswa tahun itu, dia datang lagi nggak tahun ini? Iya juga. Pertanyaan bagus. Gue nggak tahu sih. Pertanyaan bagus kan? Datang lagi gak dia? Oke, jadi, jadi bermula dari apa? Bermula dari TikTok. Oh, ini mulainya TikTok. Mulainya dari TikTok. Jadi ada mahasiswa yang capture, terus kemudian mulai rame. Dan ya itu aja sih. Oh, itu that's the fact. Ya, TikTok sama Reels lah ya. Jadi that's the fact. Jadi mulai menyebar dari istilahnya dari TikTok ke TikTok, mulut ke mulut gitu. The power of social Akhirnya media. orang rame datang. Sebenarnya kita bisa melihat ya bahwa ada satu kehausan rohani. Iya. Actually ada satu rasa haus yang ada dalam diri orang-orang. Kebutuhan ya, sebuah kebutuhan. Fenomenanya ini apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya fenomena kekosongan rohani, teman-teman. Kadang-kadang tuh gini loh, budaya mungkin kalau kita bilang Amerika, apalagi Eropa ya. Iya. Orang bilang, oh itu negara Kristen. Salah. Negara Eropa itu post-Christian country. Iya. Sama halnya Amerika menuju ke sana. Cuman kaum Injili Amerika masih cukup kuat nih. Tapi pada umumnya di kalangan anak-anak muda, mereka tuh meninggalkan kekristenan. Karena apa? Karena stigma-stigma buruk tentang kekristenan di masa lalu, ya kan? Iya. Misalnya pada zaman kegelapan gitu kan, kayak kekristenan anti apa macam-macam. Anti ABCD. Nah, akhirnya pada akhirnya kita tuh nggak bisa menghindari bahwa manusia itu ada bagian kosong, kata Pascal. Ada bagian kosong yang nggak bisa diisi sama yang lain dan cuma Tuhan yang bisa isi, dan kekosongan itu kayaknya makin menganga, makin luar biasa, dan orang butuh at the end, orang butuh Tuhan. Butuh mengisi kekosongan itu. Dan itu langsung meledak di Ashbury. Meledak ya. Akankah di Indonesia meledak? Mari kita dukung dan doakan. Hello God untuk Bukan. Kalaupun itu terjadi, jika Tuhan berkenan, ya biarkan Hello God dipakai. Kalau tidak, yang penting nama Tuhan dimuliakan. Next. Nah, ini melanjutan dari yang lu bilang nih, TikTok. At worship today. Update from Ashbury. Classes has been cancelled for weeks.
And 2 additional chapels have been open for overflow. Ini lanjutan yang kronologi tadi ya. Iya. Di hari keberapa chapel-chapel tuh dibuka. Tapi kelas-kelasnya jadi dibatalin semua. Jadi nggak ada kuliah. Tapi gua rasa satu sisi mereka juga harusnya menyadari ya, ini sebuah momentum tentang kebangunan. Ketika Tuhan bekerja. Ketika Tuhan bekerja ya, ada satu sisi yang kayak oke, kita undurin dulu beberapa pelajaran, kita fokus dulu ke memperbaiki kebutuhan masing-masing. Iya, sebenarnya gini ya, kan kita kan harus akui bahwa universitas itu kan mengisi istilahnya akademik seseorang. Iya. Tapi kita tahu bahwa manusia seutuhnya, katakanlah manusia yang berkualitas, yang akan jadi pemimpin di masa depan, yang akan jadi orang-orang produktif, itu nggak cukup isi ininya doang yang diisi. Ininya juga diisi, ya kan? Nice banget itu, nice gitu banget. loh. Karena itulah makanya pihak universitas mengcancel semua kelas kan, dan memberikan ruang untuk orang mengalami pemulihan di sini. Iya. Karena lu bayangin kalau misalnya ada yang mengatakan gini kan, ada istilahnya evil genius. Evil genius. Evil genius. Jadi evil genius itu adalah orang jenius tapi evil. Iya. Wih, celaka tuh, ya kan? Ya tentu tidak semua orang yang mungkin kayak nggak religius amat pasti bejat, enggak lah, gitu kan. Iya. Tetapi maksudnya ada bagian dalam hati yang memang harus beres dan pulih. Juga ya. Dan gue dengar cerita tuh dari sini, mereka ada yang nggak bisa mengampuni orang tuanya, relasinya rusak sama orang tua, sama temen. Akhirnya apa? Akhirnya rekonsiliasi terjadi mulai dari Asbury ini. Wow. Gitu. Ada yang sudah tenggelam dalam obat-obatan, pornografi, kehidupan bebas, ya seks bebas. Gue kebayang sih bagaimana kayak orang-orang, apalagi kalau di Amerika ya mungkin lebih terbuka, nggak tahu sih. Cuman bagaimana mereka tuh punya struggle mereka masing-masing. Iya. Dan mereka tuh kesulitan buat ngomong gitu, kesulitan buat ngaku, dan kebetulan si Asbury ini tiba-tiba meledak. Ada momennya dan mereka mengakuinya. Gue jadi ingat ya, jadi satu kali itu ada seorang pengkhotbah namanya Jonathan Edwards. Jadi Jonathan Edwards ini dia berkhotbah, dan waktu dia berkhotbah itu di Amsal. Jadi dia berkhotbah dengan satu topik khotbahnya itu adalah the sinners in the hand of another sinner in the hand of God. Iya. Bener gak? Sinners in the hand of sebentar ya. Iya. Gue tiba-tiba lupa ininya ya. Nggak apa-apa. Tapi buat jadi pembelaan lu, gue pernah denger si Jonathan Edwards ini. Cuma gue nggak tahu khotbahnya yang mana. Judul khotbahnya dia adalah melayani lebih sungguh. Gue lupa. Jadi para pendosa di tangan Allah yang murka. Oh, the sinners in the hand of a wrathful God. Gak gitu wrathful sih. Apa sih nama judulnya tuh? Ya udah itulah. Ya itulah. Jadi dia pernah berkhotbah, dan katanya khotbahnya dia itu tuh kayak ini banget, slow banget, dan baca teks. Lu bayangin lu sekarang ikut kebaktian, terus kemudian di kebaktian itu lu melihat pengkhotbahnya baca teks. Bosan nggak? Lu buka buku. Khotbah hari ini, bahwa sesungguhnya kita adalah manusia berdosa dan kita membutuhkan kasih Tuhan. Bosan banget kan? Nah, sinners in the hands of angry God, an angry God. Oh iya benar tadi. Gitu ya. Wrathful, makanya gue ingatnya tuh wrath, angry ya. Jadi di tahun 1741. 1741, saudara. Nah, di situ dia berkhotbah, lalu kemudian katanya orang-orang pada waktu itu sampai pegangan pintu, pegangan tiang gitu. Gemetar, takut. Kok bisa? Iya, maksudnya kok bisa? Tuhan bekerja. Iya. Akhirnya membuat orang tuh insaf. Membuat orang tuh sadar keberdosaannya. Sebenarnya KKR itu dimulai dari itu. Dari orang-orang yang insaf, orang-orang yang sadar akan dosanya, orang-orang yang mau bertobat. Orang-orang yang menyadari, aduh, aku nih butuh pertobatan gitu loh. Dan akhirnya terjadilah perdobatan. Jadi memang Tuhan itu nggak ninggalin umatnya ya. Iya. Makanya. Oke, kita lanjut lah. Oke, apa ini? Nah, jadi total dari orang yang datang? Bukan. Oh, bukan. View dari hashtag Asbury Revival. 70
juta view di TikTok. Oh, gue belum masuk FYP gue loh. 78 juta. Apakah TikTok gue kurang Kristen? Iya, kurang Kristen dan kurang rohani. Banyak banget. 77,9 juta. Iya, teman-teman tuh bisa cek sendiri ya di Twitter Ashbury Revival. Gila. Banyak banget. Ya? Views Gila. loh. Gila. Meskipun tidak mewakili maksudnya attendance, tapi anggaplah itu udah view ya. Iya. Sampai 78 juta. Itu kalau dihitung-hitung kurang lebih seperempatnya Indonesia loh nontonin Ashbury Revival. Maksudnya sama kayak seperempat Indonesia. Ini lu mau buka TikToknya bukan? Enggak. Gue pikir lu mau buka TikTok Ashbury Revival. Gue lagi mau buka ayat. Lanjut. Ayat itu udah dibaca berapa pembaca kira-kira? nggak ada ininya ya. Oke, ini terakhir ya teman-teman, sebuah fakta dari Ashbury Revival nih. A capacity crowd of 1.500 berkumpul di hari Jumat tanggal 10 di auditorium huge di kampus Ashbury University untuk bergabung di pelayanannya yang sudah berlangsung sejak 8 Februari. Ini baru 2 hari, tapi udah ada 1.500 orang berkumpul. Itu hari kedua. Itu hari kedua. Gile. Banyak banget ya. Gila. Pusing gue liatnya. Gue bayangin kalau gue jadi salah satu pesertanya, gue datang ibadah mungkin 3 jam udah mabok kali ya. Iya. Pulang, mandi terus mungkin malamnya datang lagi atau paling enggak besoknya datang lagi gitu kali. Iya, kayak gitu kali. Tapi tetap aja kepenuhannya tetap banyak orang tuh datang gitu. Dan datang antri lagi. Antri loh. Ayo, siapa yang mau masih ke gereja ngantri? Ayo. Aduh, baru inget lah. Tapi cuman sedikit. Gara-gara lo ngomong gitu gue jadi kepikiran loh. Apa? Orang rela ngantri masuk ke acara revival itu, ke ruang chapel itu. Kita di sini punya direct access loh buat datang lebih pagi masuk. Iya, tapi sayangnya kita anggap itu biasa aja. Nah, itulah makanya namanya kebangunan rohani. Ya, kebangunan rohani itu kayak orang tuh akhirnya awaken. Ada awakening di dalam diri orang-orang untuk mencari Tuhan. Karena actually ya, kita tuh by default manusia kita tuh by default kita tuh sebenarnya cenderung menjauh dari Tuhan. Lu setuju gak? Gue setuju. Kita tuh manusia, gak usah diapa-apain, pasti menjauh dari Tuhan. Lu kalau ketemu manusia langsung tiba-tiba dari dalam dirinya aku betul-betul mencari Tuhan, itu kayaknya langka banget lu ketemu. Tapi manusia dalam natur keberdosaannya, kita gak usah diapa-apain, pasti menjauh dari Tuhan. That's why kenapa saat teduh, disiplin rohani, beribadah itu butuh. Supaya kita melatih diri untuk apa? Melatih diri untuk getting closer to God. Karena kalau enggak, hati kita pasti jauh dari Tuhan. Udah gitu aja. Iya. By default. BTW ayatnya? 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dengar. Jadi ini adalah ayat yang Tuhan sampaikan waktu penahbisan bait Allah. Tuhan bilang begini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Di saat yang sama orang-orang Ashbury mungkin juga mendapatkan pemulihan ya. Kayak tadi yang udah kita bahas, dosa-dosa diakui. Wah, secara pribadi pemulihan luar biasa banyak. Dan that's why kenapa maksudnya gini, sebenarnya berapa hari ini, bahkan waktu kemarin gue khotbah juga, gue tuh merasa bahwa Tuhan kapan ya ini bisa terjadi ya. Even so gue merasa bahwa kayaknya agak dalam tanda kutip ya pesimis. Tapi ya who knows, siapa yang tahu tuh ketika Tuhan bekerja atau Roh Kudus bekerja, maka ya udah let it be. Makanya gue selalu pertanyakan juga di khotbah gue, kita rindukan nggak maksudnya kayak gini-gini. Gue sendiri secara pribadi merasa bahwa gue pengen kalau misalnya itu terjadi suatu saat. Dan kalau itu terjadi gue pengen menjadi bagian. Cuman somehow ya masih belum kejadian aja gitu. At least lu pernah datang ke situ sebagai orang yang juga hadir. Pernah gitu. ada, iya. Pernah ada ya. Tapi kok gue kepikiran ya. Satu sisi kita ngomong soal yang skala gede nih. Ashbury Revival kan itu kan gede banget sampai akhirnya dia berhenti. Kira-kira di Indo kan sebenarnya udah juga banyak gak sih KKR gitu yang pernah ada? Iya. Nah, the problem is kita tuh menjadikan KKR itu kayak cuman event.
event. Dan ketika event itu kita cuma pikir jadi event dan selesai event, ya udah selesai. Padahal kan sebenarnya yang kita harapkan KKR itu memicu terjadinya apa? Orang tuh sebuah api dalam quote and quote ya. Makanya kan Roh Kudus ketika turun tuh kan waktu di hari Pentakosta itu seperti lidah api yang membakar. Nah, orang tuh terbakar hatinya untuk apa? Untuk benar-benar pertobatan, mencari Tuhan. Gue langsung kebayang tentang yang namanya KKR. Pas dari tadi lu bilang, ketika orang itu udah kebakar nih, udah punya api dan sebagainya, memaintain api itu untuk terus ada di saat kita nggak menemukan momentum kayak gini, itu menurut tuh sebuah problem yang saat ini, menurut gua deh, itu sebuah problem yang saat ini gua rasa kita sebagai orang-orang Kristen punya, memaintain api itu gitu loh. Ada beberapa cara sederhana gak sih supaya api itu tuh tetap ada gitu loh, dan tidak membutuhkan momentum yang besar. Ya gue pikir itu ya, maksudnya makanya tadi gue bilang kita itu butuh untuk melatih diri dalam disiplin rohani, melatih diri untuk bersaat teduh, melatih diri untuk punya waktu untuk berrelasi dengan Tuhan. Bahkan even menurut gue melatih diri untuk dalam keseharian kita mengalami Tuhan tuh gitu. Ada banyak orang tuh berpikir saat teduh tuh baca renungan. Iya. Ada banyak orang berpikir saat teduh ya udah baca renungan selesai. Terus kemudian waktu ditanya apa tadi lu baca? Aduh, apa ya tadi? Lupa. Maksudnya itu kan sesuatu yang sangat disayangkan banget. Iya. Gitu. Ada orang yang cuman bersaat teduh itu cuman berdoa dan dianggap itu saat teduh. No, it's not saat teduh. Jadi mengalami apa ya? Mengalami relasi di mana kita mengizinkan, dan menurut gua sih harus semua itu dimulai dari keinginan, kerinduan, kehausan. Gitu. Dimulai dari kerinduan, dan kerinduan itu harus direspons dengan langkah nyata. Iya, jangan cuma jadi kerinduan doang terus habis itu nggak jadi apa-apa juga. Iya. Gitu sih. Follow up setelah KKR-nya itu. Iya. Lu tau gak, gue pengen berpendapat kalau sebenarnya sebenarnya kita tuh butuh nggak sih namanya KKR itu, kebangun rohani kayak di Asbury. Mungkin di Asbury sana mereka momennya pas, pasarnya pas, orang-orang yang mau bertobat dan sebagainya juga pas. Kalau kita lihat situasi kita di kota kita sekarang, di negara kita, menurut tuh pas nggak sih kalau kita mendapat momen kayak gitu. Misalkan gue kasih satu contoh yang sangat luar biasa hebat. Ada sebuah gereja di Indonesia yang tiba-tiba ngadain ibadah seperti biasa, lalu tiba-tiba gereja itu mendapat KKR yang sama, terus habis itu orang-orang datang berbondong-bondong untuk ibadah kayak gitu. Gue nggak tahu ya, ini pendapat gue ya. Masalahnya, iya terus. Gue pendapat gue nggak merasa apakah kita sebagai orang-orang di sini dengan budaya ini itu mendapatkan momentum yang sama ataupun outcome yang sama. Bahayanya karena masalahnya di Indonesia ya kalau itu terjadi di gedung gereja, dan jemaat datang dengan tertib, mungkin bisa. Tapi sekarang kalau udah nggak tertib, terus kemudian membludak orang-orang, masalahnya nggak ada izin keramaian. Dibredel nanti sama ormas. Hey. Susah saya ngomongnya. Oke, jangan diomongin lagi. Kita ganti topik aja. Kita balik ke Asbury. Kita balik ke Asbury. Asbury ini awalnya dia bukan membuat itu sebagai sesuatu yang besar ya. Cuma chapel pada umumnya, chapel pagi gitu. Nah, gue tuh penasaran. Kalau misalkan suatu saat kita melewati, kita skip itu momen-momen kayak gitu, itu dampak rohaninya ke kita tuh kena nggak? Ya iyalah, maksudnya kalau kita tuh, makanya kan kayak maksudnya morning chapel itu, ya apakah morning chapel ini pasti akan mengalami kebangunan rohani? Nggak juga, bayangin 50 tahun, Jul. Iya, 50 tahun. Ada nggak orang yang sekarang itu kan kampus. Di univ kita lah itu tuh. Kan lu di kampus 4 tahun doang. Lu udah lewat berapa angkatan tuh? Dari 70 ke 20, 10, 12, 50. Iya kan? 13 angkatan lah, 13 angkatan let's say. Iya, udah lewat 13 angkatan. Terus pertanyaannya adalah, sayang lu kalau lu nggak ikut morning chapel, terus kemudian lu nggak dapat kebangunan rohani. Lah masalahnya udah 13 angkatan ikut semua misalnya. Iya. Nggak dapat apa-apa juga. Nah, jadi gini loh, the point is
it's not revival dan is not revival yang kita looking for. Revival itu adalah alatnya Tuhan untuk memberikan sebuah kebangunan di tengah masa yang sangat kacau, depresi, masa yang sangat buruk. Kapankah waktunya itu Tuhan yang menilai? Iya nggak sih? Maksudnya, tetapi Tuhan bekerja melalui orang-orang yang setia. Tuhan bekerja melalui orang-orang yang memang memberi diri untuk melayani. Yang punya hati. Dan disitulah apakah kita yang setia, kalau misalnya kita setia, kita pengen, apakah pasti dapat? Ya belum tentu juga. Tetapi ya dalam kedaulatan Tuhan lah, kalau misalnya dapat waktunya ya puji Tuhan. Kalau enggak ya enggak. Gue mesti nambahin bahwa, jadi gini, anggaplah kalau misalnya revival itu kita anggap adalah penuaian. Kita kayak metik buah. Ingat bahwa firman Tuhan, Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Ya. Jadi maksudnya apa? Tuhan memakai orang-orang yang setia, hamba-hambanya untuk melayani. Hamba-hambanya ini bukan hamba Tuhan doang ya. Tapi juga setiap kita, pengurus di kampus atau misalnya aktivis di gereja gitu. Tuhan memakai hamba-hambanya yang setia. Ada yang punya tugasnya menanam, ada yang punya tugasnya menyirami. Tapi nanti ada juga yang dapat bagian dalam menuai, mendapat buahnya. Puji Tuhan kalau misalnya kita nanam, kita nyiram, dapat buah, puji Tuhan. Tapi ada mungkin kita terbuka kemungkinan bahwa bisa jadi bagian kita cuma menanam doang atau menyiram doang. Kapan Tuhan menumbuhkan, kapan Tuhan menjadikannya buah, nggak tahu. Kayak gitu. Yang penting bagian kita setia. Kita yang kerjain dan setia. Gue punya 2 pertanyaan besar. Oke. 2 pertanyaan besar yang tiba-tiba gue kepikiran, luar biasa, haleluya. Dari Ashbury Festival ini, kita orang Indonesia tuh pasti sorry to say, ada banyak yang norak dengan kejadian ini. Sorry to say nih, sekali lagi ada banyak yang kayak, gila, keren banget ya di sana. Kok di kita nggak ada, gitu kan? Gimana cara kita juga ada, gitu? Mungkin nanti ada orang yang mau mereplika kejadiannya, gitu. Ya silakan. Terbuka kemungkinan loh. Bikin lah. Nah, sebagai orang Indonesia yang budiman, baik dan ingin belajar, kejadian ini tuh mau ngajarin kita orang Indonesia tuh apa sih? Itu satu tuh. Nanti yang kedua nyusul. Atau lu mau pikir dulu? Aduh, sorry. Silakan. Distraction. Kalau menurut gue sih kejadian ini mengajarkan kita untuk orang Kristen terutama ya. Iya. Mengajarkan kita untuk merindukan hal yang sama. Kalau gue sih, gue merindukan hal yang sama. Gue merindukan ini terjadi. Tapi terjadinya ini sebenarnya butuh untuk para orang-orang yang ini bukan kerjaan satu orang. Tentu saja ini kerjaannya Tuhan, kerjaannya Roh Kudus ya. Iya. Tapi gue rasa itu tidak dimulai dari satu orang. Itu dimulai dari sekelompok orang yang punya hati, punya kerinduan. Sekelompok orang yang punya yang mendoakan supaya itu terjadi, dan dalam waktu Tuhan ya meledak. Begitu. Jadi tetap selalu ada kemungkinan untuk Tuhan tuh memakai kita sebagai orang-orang. Adalah kemungkinannya. Yang kedua, nih, apakah kalau misalkan itu terjadi di sana, di Amrik, Ashbury, apakah itu berarti Tuhan tuh bodoh amat dengan orang Indonesia? Ya enggak lah. Belum waktunya aja kalau gue bilang. Belum waktunya. Gue percaya bahwa first thing first, gak semua harus mengalami. Oke. Gak semua harus mengalami. Karena apa? Karena menurut gue tuh revival dan sebagainya sekali lagi bukan tujuannya. Itu kayak sebagai alat Tuhan, instrumen Tuhan untuk membuat pertobatan atau membuat orang datang kepadanya. Kita punya kerinduan yang sama dong, dan maksudnya tuh kalau terjadi, wah puji Tuhan banget, kita juga seneng kan gitu kan. Tapi kalaupun memang belum terjadi, ya nggak apa-apa. Kalaupun nggak terjadi, ya sudah. Jangan dipaksa. Setidaknya gitu ya. Itu terjadi pada apa? Terjadi pada diri kita lah. Gitu loh. Setidaknya itu terjadi di diri kita, di hati kita. Terjadi kebangunan, terjadi pemulihan, terjadi pertobatan gitu kan. Menurut gue itu yang harus kita rindukan, bukan event besar-besaran.
Iya. Tetapi itu terjadi di kita. Iya, gue mau masuk ke situ. Perlu nggak sih kita nunggu momen ini buat berubah? Nunggu momen kayak gitu muncul buat berubah? Harusnya enggak lah. Harusnya enggak. Nah, iya. Buat Harusnya jangan nunggu KKR baru bertobat. Nah, berarti sekarang kita masukin nih kasusnya nih. Tadi kita sempat bahas ya, ada orang-orang datang dengan pergumulan mereka, dengan segala dosa-dosa yang ada. Pas datang ke sana terjadi perubahan, mereka bertobat, dosa-dosa itu udah nggak ada, mereka ngakuin. Buat kita yang juga saat ini mengalami pergumulan yang gue yakin sama gitu, nggak beda jauh. Orang-orang yang bergumul dengan orang tua, dengan pornografi, dengan hal-hal mental health dan sebagainya. Kita tuh harus ngapain gitu, dari alih-alih kita nggak perlu nungguin momen ini. Kita mau mulai dari mana? Mulai dari ruang kamarmu. Belum muncul. Gue baru mau nunjuk lagi ke sini. Mulai dari ruang kamar. Itu maksudnya. Ya itu. Mulai dari ruang kamar. Mulai ruang kamar tuh karena kenapa gue pakai kata ruang kamar? Karena ruang kamar itu sifatnya private, ya kan? Dan kamar kita tuh menggambarkan diri kita, ya nggak sih? Kayak kamar kita tuh menggambarkan diri kita, menggambarkan hal yang paling privat dalam diri kita. Jadi mulai dari situ tuh artinya adalah mulai dari pertobatan itu mulai dari diri sendiri gitu, mulai dari waktu dirimu, mulai dari tekadmu, mulai dari hatimu gitu. Iya. Gua rasa itu mulainya dari situ sih. Bukan nggak perlu kita nunggu momentum yang super besar. Nggak usah. Nggak perlu kita nunggu Hellogat ngadain event yang sangat luar biasa. Semoga ya. Tapi teman-teman, satu sisi juga Hellogat ini bukan sedikit promosi, tapi bukan promosi. Jadi teman-teman, Hellogat tuh sempat dibangun di atas dasar keinginan untuk kita tuh semua manusia berdosa. Kita tuh semua bergumul dengan dosa itu. Hellogat tuh dibangun untuk membantu teman-teman. Jadi satu sisi kalau gue boleh rekomend sekali lagi, gunakanlah Hellogat ini sebagai wadah teman-teman, untuk teman-teman membantu diri sendiri, teman-teman membantu orang lain, bahkan dibantu oleh orang-orang yang juga bergumul atau pernah bergumul di situasi yang sama. Jadi teman-teman, Hellogat akan seharusnya waktu hot ini tayang. Iya. Besoknya hari Minggu atau lusanya ya, Adi. Call a friend. Setidaknya lusanya, teman-teman tolong buka di your Google Play Store, update aplikasi Hellogat. Iya. Karena updatean kita datang, ya. Dan kita telah membuat UI UX yang baru. Betul. Yang memungkinkan teman-teman untuk bisa saling berbagi. Kalau teman-teman ngalamin struggle pergumulan, teman-teman bebas untuk say it, mention it. Dan teman-teman bisa lakukan secara anonim. Teman-teman bisa lakukan secara tidak pakai nama. Orang gak bakal tahu siapa kamu. Tetapi akan ada orang yang akan mendoakan kamu. Betul. Akan ada orang yang akan support kamu. Akan ada orang yang gak tahu nowhere dari mana. Dia akan mendoakan kamu, akan support kamu. Dan kita mau bikin komunitas yang positif. Saling suportif di dalam Hellogat. Saling mendoakan. Iya. Pas. Revival mulainya dari mana? Revival mulai dari Hellogat. Please ya teman-teman ya, silakan di update dan kemudian nikmati pengalaman baru di dalam Hellogat. Amin. Dan tentunya semoga menjadi berkat untuk teman-teman semua. Oke, tentu saja, tapi jangan lupa teman-teman, kita juga minta tolong untuk dukung pelayanan kita di sosial media, di YouTube, TikTok, Instagram, dan juga bagi teman-teman yang mau mendengar episode Hellogat on Topic yang lain, silakan teman-teman bisa cek di Noise, Spotify, dan kawan-kawannya. Semoga and to all our American friends at Ashbury, thank you for inspiring us for making this episode. Mukanya ngejudge banget sih kok Andre. Bukan ngejudge, kok ketawa. Tapi benar, siapa tahu teman-teman, ada beberapa teman-teman Indo di Amerika yang kesempatan ke sana nonton video ini. Oke lah kalau gitu, thank you untuk Ko Andre for today. Semoga apa yang Ko Andre udah ngomong dan juga pengalaman Ashbury ini boleh menjadi berkat dan inspirasi bagi teman-teman semua. Thank you teman-teman semua juga untuk for watching Hellogat on Topic, where Hellogat will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hellogat.